Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Coba ibu cek kebersihan dulu. Kelasnya udah dipiket? Nah, cek kerapihan. Ayo kita berdoa sama-sama. Yoga sebagai ketua kelas pimpin doanya. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Sekarang ibu cek kehadiran dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Septi. Kenapa? Sakit. Ada lagi? Ria kenapa? Oh, teman-teman kita pada sakit, kita doakan ya, mudah-mudahan Ria dan Septi cepat sehat kembali. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita akan membuat kesepakatan kelas dulu agar kegiatan pembelajaran kita lebih kondusif, ya, lebih disiplin. Ibu mau ngecek dulu nih kondisi emosional kalian hari ini, perasaannya seperti apa. Oke, happy, semangat Bu. Apa sih manfaatnya kita belajar permintaan penawaran? Kita bisa menjadi konsumen yang bijak dan cerdas, Bu. Kemarin kita belajar apa? Oke, kegiatan ekonomi ada berapa macam, Rici Uni? Ada 3. Oke, 1, Produksi, 2, distribusi, 3. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Peserta didik mampu menganalisis pengaruh hukum permintaan dan penawaran terhadap perekonomian. Ini adalah asesmen awal sebelum pembelajaran. Kita mulai. Aisyah, ya peringkat 1. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Jadi penilaiannya ada aspek pengetahuan kalian, ya aspek keterampilan dan sosial. Nanti dalam kurikulum Merdeka juga ada ya penilaian profil pelajar Pancasila. Pernahkah kalian membeli atau menjual barang atau jasa? Pernah? Oke, siapa yang pernah membeli barang? Cung. Aisyah, pernah beli apa Aisyah? Pernah beli sepatu. Pernah beli sepatu, ya. Harganya berapa Aisyah? 90.000. Aisyah, kalau harga sepatunya 200, Aisyah mau beli nggak ya? Aduh, pikir-pikir, Bu. Pikir dulu Bu, karena kemahalan. Oke, ada nggak yang pernah membeli jasa? Saya pernah. Saya pernah. Oke. Alia, beli apa Alia? Jasa servis HP, Bu. Servis HP. Iya, itu juga membeli apa? Jasa. Membeli barang dan jasa. Itu pembelian ya. Oke, kalau penawaran, coba ada nggak yang kalian pernah melakukan kegiatan penawaran atau menjual barang? Pernah Alia? Jual apa Alia? Cilok, Bu. Cilok? Iya. Kapan tuh buat cilok? Waktu bazar. Bazar, oke. Alia, kalau seandainya ciloknya nih banyak yang mau, laris, Alia kira-kira ciloknya mau dibanyakin atau sedikit aja lah Bu? Dibanyakin. Dibanyakin, kenapa Alia? Karena biar kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, ini adalah kegiatan di dalam pasar. Ada seorang ada seorang pembeli, ada yang menawarkan, ada yang meminta. Kita perhatikan dulu ya videonya. Hai, aku David. Iya, seperti yang kamu lihat. Ada yang mau berpendapat ini tentang apa videonya?
jualan jus buah. Ada yang tahu permintaan itu apa? Aisyah, permintaan apa Aisyah? Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Ya, kesanggupan seorang pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Betul ya? Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada yang tahu faktor yang pertama apa? Harga. Sandi, kenapa ya kok harga bisa mempengaruhi permintaan? Sandi nih, tahu kenapa ya harga ini bisa mempengaruhi permintaan? Karena kalau harganya murah, permintaannya akan naik. Betul, kalau harganya mahal? Permintaan akan turun. Iya, jadi ini faktor yang akan mempengaruhi permintaan. Yang kedua, pendapatan. Ada yang tahu kenapa pendapatan mempengaruhi permintaan? Hisam. Coba, kenapa ya kok Bu pendapatan orang itu bisa mempengaruhi permintaan? Coba, kalau pendapatan orang itu banyak, pendapatannya tinggi, permintaannya gimana Sam? Permintaannya semakin tinggi. Betul. Kalau pendapatannya semakin rendah, Permintaannya juga semakin rendah. oke, paham ya? Oke, yang ketiga selera konsumen. Selera konsumen, coba, kenapa ini bisa mempengaruhi permintaan? Artika, Bu, masalah selera Bu, pasti orang beda-beda. Ya, Artika suka kerudungnya yang jeblosan begitu. Kalau Ibu suka yang segi 4. Permintaannya beda nggak nanti? Beda, karena seleranya ya, paham ya Artika ya? Kayak yang keempat, harga barang lain. Coba, ya ada kasus harga BBM naik. Ya, sehingga ya kalian kalau naik angkot ke sekolah, ongkos naik angkotnya jadi naik. Itu dipengaruhi apa? Karena harga BBM-nya naik. Ya, itu. Jadi ada harga barang lain. Yang keempat adalah perkiraan. Perkiraan ya, nanti harga cabai ya bulan depan akan naik. Coba, permintaan cabai di bulan ini naik apa turun? Naik Bu, karena bulan depan mah nanti lebih mahal. Ya, jadi permintaan cabai di bulan ini akan naik gitu. Jadi perkiraan akan mempengaruhi permintaan. Yang terakhir apa? Jumlah penduduk juga akan mempengaruhi permintaan. Kenapa? Ada yang tahu? Alia, kenapa jumlah penduduk bisa mempengaruhi permintaan? Karena Semakin banyaknya penduduk maka semakin banyak permintaan. betul. Kalau penduduknya semakin sedikit, permintaannya Juga sedikit. oke. Ya, dalam keluarga saja ya. Keluarga Alia ada 10 orang, keluarga Yogas ada 5 orang. Coba permintaan terhadap berasnya sama nggak? Tidak sama. Beda, karena ya di sana keluarganya jumlah keluarganya juga berbeda. Makanya ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan. 1 apa? Harga, 2, pendapatan, 3, selera konsumen, 4, harga barang lain, yang kelima, perkiraan, 6. jumlah penduduk. Paham? Oke, kita lanjut kedua. Ya, hukum permintaan. Coba kita baca bareng-bareng. Apa hukum permintaan? Jumlah permintaan Oke. Harganya naik, permintaannya harganya turun. Oke. Nah, di sini ada studi kasus. Ketika harga barang itu 6.000, permintaannya cuma 4. Harganya semakin murah, 4.000, turun lagi harganya. Permintaannya naik turun? Naik. Harganya turun lagi jadi 2.000, permintaannya naik turun? Naik. Begitu juga seterusnya. Sampai akhirnya dibentuklah disebut kurva permintaan. Ya. Yang mana kurva permintaan itu ya dari kanan atas ya ke kiri bawah. Nah, ini miringnya ya, miringnya dari
kanan atas ke kiri bawah. Oke, apa ini kurva permintaan? Bu, ini apa? Demand. Iya, ya. Jadi permintaan itu kata lainnya adalah demand. Ya, oke, lanjut. Ada penawar. Oke, Cung, siapa yang tahu penawaran? Saya, Bu. Ya, oke, Alia. Jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Iya, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Di dalam LKPD ini ada studi kasus atau masalah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian pecahkan bersama. Silakan dikerjakan, bisa bergotong royong secara kelompok, berdiskusi, selesaikan masalahnya bersama ya. Oke. Coba tentang apa ini? Tentang kelangkaan minyak Kelangkaan minyak goreng Oke, ini kejadiannya tahun berapa? tahun 2022. Iya. Ini kalian nanti hasil diskusinya dibuat di dalam PPT ya. Silakan dibuat di PPT, nanti dipresentasikan di depan. Bisa dipahami ya? Oke, silakan. Nah, kalian nanti cari permasalahannya apa, penyelesaiannya bagaimana, ya. Kemudian cara menanggulanginya. Nah, di sini solusi apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga minyak goreng. Terus sebagai masyarakat, gimana nih cara menanganinya? Bisa paham ya? BBM atau solar. BBM atau solar, ya. Dipahami masalahnya seperti apa. Nanti silakan jawab faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya kelangkaan solar, ya. Terus apa pengaruhnya kenaikan permintaan solar terhadap masyarakat. Terus apa kebijakan pemerintahnya. Kemudian bagaimana upaya masyarakat dalam menghadapi kondisi tersebut. Ya, didiskusikan, cari solusinya, kemudian dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan studi kasus tentang kelangkaan minyak goreng. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Nurmalia Syahrin sebagai moderator dan Azmi sebagai penjawab pertanyaan 1, Roa sebagai penjawab pertanyaan nomor 2, dan Rafia sebagai penjawab pertanyaan nomor ketiga. Dan saya sendiri sebagai penjawab pertanyaan nomor keempat. Oke, selanjutnya Azmi silakan menyampaikan pertanyaan nomor pertama. Pertanyaan pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia? Faktor yang pertama, ketidakseimbangan penawaran dan permintaan. Permintaan minyak goreng yang tinggi dan penawaran yang rendah dapat menyebabkan kenaikan harga. Faktor yang kedua, bahan baku terbatas. Kenaikan harga crude palm oil atau CPO dapat menyebabkan produsen lebih memilih mengekspor produknya ke luar negeri. Dan faktor yang terakhir atau faktor yang ketiga, harga minyak dunia. Ketegangan geopolitik dan perang di Timur Tengah dapat menambah tekanan pada pasar minyak global. Pertanyaan nomor 2. Apakah permintaan minyak goreng yang tinggi akan mempengaruhi penawaran? Jelaskan. Ya, karena permintaan minyak goreng yang tinggi akan cenderung mempengaruhi penawaran. Permintaan yang tinggi dapat mendorong produsen untuk meningkatkan produksi guna dan memenuhi kebutuhan pasar. Oke. Pertanyaan ketiga, solusi apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga minyak goreng tersebut? 1. Diversifikasi sumber minyak goreng. 2. Melakukan peningkatan produksi minyak goreng. 3. Penghematan konsumsi minyak goreng. Dan 4. Pengembangan teknologi produksi minyak goreng. Pertanyaan nomor keempat, upaya masyarakat Indonesia dalam menghadapi kenaikan harga minyak goreng saat ini adalah yang pertama, upaya masyarakat Indonesia dalam menghadapi kenaikan harga minyak goreng adalah dengan
dengan menghemat konsumsi minyak goreng, mempraktikkan gaya hidup bersih dan sehat. Yang kedua, masyarakat bisa menggunakan cara alternatif minyak goreng seperti minyak kelapa sawit, minyak wijen, dan minyak zaitun. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah membeli minyak goreng dalam jumlah yang kecil. Itu saja 4 pertanyaan studi kasus tentang kelangkaan minyak goreng dari kelompok kami. Selanjutnya, apa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menyampaikan pendapat? Silahkan Aisyah. Aisyah. Baik, di sini saya akan menanggapi apa yang telah disampaikan. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh teman-teman di depan dari kelompok 1 itu benar, Bu, mengenai kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Yang mana ketika terjadi kelangkaan akan menyebabkan harga barang menjadi naik sesuai dengan hukum permintaan. Ya, gimana hukum permintaannya? Harga naik, permintaan turun. Iya, ya, gitu ya. Oke, ketika terjadi kelangkaan minyak goreng, ini harga minyak gorengnya akan jadi mahal karena langka barangnya, sedangkan yang membutuhkan banyak. Tadi solusi-solusinya sudah disampaikan. Kebijakan pemerintahnya bisa melalui subsidi pemerintah, ya, gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Oke, apa yang ditanyakan, No? Apakah kelangkaan dapat menyebabkan kenaikan harga? Saya Oke, silakan dijawab kelompok 1. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. 4, Safira. Kelangkaan bisa berdampak pada naiknya harga karena tidak adanya barang atau jasa dalam jumlah yang banyak, sementara banyak konsumen atau pelanggan yang membutuhkan barang tersebut. Iya, betul ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan ditutup. Langsung saja saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan solar atau BBM? Jelaskan pengaruhnya terhadap kelangkaan atau kenaikan harga bahan pokok. Ya, jadi faktornya itu ada 2. Jadi faktor yang pertama adalah permintaan yang tinggi. Kenaikan permintaan solar, baik di sektor transportasi maupun industri, dapat menyebabkan kelangkaan jika pasokan tidak mampu untuk mencukupi. Yang kedua adalah gangguan distribusi. Masalah dalam distribusi seperti bencana alam atau kerusuhan dapat menghambat pengiriman solar ke daerah yang membutuhkan. Dan pengaruh kenaikan harga solar antara lain, yang pertama adalah biaya transportasi meningkat. Kenaikan harga solar dapat membuat biaya distribusi bahan pokok naik sehingga berujung pada kenaikan harga barang. Dan yang kedua adalah inflasi. Kenaikan harga solar atau bahan baku dan transportasi berkontribusi pada inflasi yang menyebabkan kenaikan harga barang. Oke, pertanyaan nomor 2. Pertanyaan yang kedua, apa pengaruh kenaikan permintaan solar terhadap jumlah penawaran solar bagi produsen? Kenaikan permintaan solar dapat memiliki beberapa pengaruh terhadap jumlah penawaran solar bagi produsen. Antara lain, yang pertama, peningkatan produksi. Produsen meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, peningkatan harga yang lebih tinggi akan mendorong produsen untuk menawarkan lebih banyak karena potensi keuntungan. Yang ketiga, persaingan pasar. Lebih banyak produsen yang masuk pasar untuk meningkatkan jumlah penawaran solar secara keseluruhan. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan peningkatan permintaan solar? Untuk mengatasi permasalahan peningkatan permintaan solar, pemerintah biasanya mengambil beberapa
kebijakan antara lain 1. Peningkatan produksi dalam negeri. Permintaan dapat mendorong produksi solar melalui insentif bagi perusahaan migas untuk meningkatkan kapasitas produksi atau eksplorasi sumber daya baru. 2. Pengaturan harga, menetapkan harga eceran tertinggi untuk mengendalikan inflasi dan melindungi konsumen. 3. Subsidi bahan bakar, memberikan subsidi agar harga solar tetap terjangkau meskipun berdampak pada anggaran negara. Oke. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir atau yang keempat, bagaimana upaya masyarakat dalam menghadapi kondisi ketika harga bahan pokok naik? Masyarakat dapat melakukan beberapa upaya untuk menghadapi kondisi ketika harga bahan pokok lain naik. Di antaranya yaitu 1. Penghematan dan perencanaan anggaran. Merencanakan pengeluaran, memprioritaskan kebutuhan pokok, dan mengurangi pembelian barang yang tidak penting. Dan yang kedua yaitu mencari alternatif, mencari bahan pokok yang lebih murah atau substitusi produk yang harganya naik. Dan yang ketiga yaitu berkebun mandiri, menanam sayuran atau bumbu dapur di rumah untuk mengurangi ketergantungan pada pasar. Oke. Sudah? Ya, silakan. Baik, itu sekian dari kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Oke. Artika mau menanggapi apa? Menurut kelompok saya, apa yang disampaikan oleh teman-teman itu benar mengenai kelangkaan BBM yang mana terjadi kelangkaan solar. Karena sesuai dengan hukum permintaan yang mengatakan semakin tinggi permintaan, harga akan semakin tinggi. Oke, silakan ditutup. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fluktuasi harga komoditas pangan di pasar internasional dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti cuaca buruk, kenaikan harga produksi, dan permintaan global yang tinggi. Yang ketiga, monopoli pasar. Monopoli pasar antara penjual dengan penjual dapat menyebabkan kenaikan harga bahan pokok. 2. Apa saja peran dari pemerintah untuk menstabilkan kembali harga bahan pokok yang mengalami kenaikan tersebut? Pengelolaan anggaran dengan bijak, mencari alternatif produk yang lebih terjangkau, dan berkolaborasi dengan komunitas untuk saling membantu dalam mengatasi dampak kenaikan harga. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga, identifikasilah dampak yang muncul akibat permasalahan kenaikan harga bahan pasar. Dampak kenaikan harga pangan juga dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas pangan di pasar internasional. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti cuaca buruk, kenaikan biaya produk, atau permintaan global yang tinggi. Dan yang terakhir, apa upaya kalian sebagai bagian dari masyarakat dalam menyikapi masalah kenaikan harga bahan? Upaya masyarakat dalam menyikapi masalah kenaikan harga adalah 1. Mengonsumsi secara cerdas dan rasional, dan mengurangi pengeluaran konsumtif. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada yang ingin memberi tanggapan? Menurut kami, dari kelompok 6 menyampaikan materi dari kelompok 3 sudah sangat bagus. Saya hanya ingin menambahkan sedikit di bagian jawaban dari pertanyaan yang pertama, yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok menurut Disperindang. Menurut Disperindang, salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok adalah cuaca buruk. Cuaca buruk dapat menyebabkan hasil panen dan stok petani berkurang. Selain cuaca buruk, beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan kenaikan harga bahan pokok adalah ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran. Hal ini dapat terjadi karena persaingan yang tidak sempurna di pasar. Oke, sudah? Oke, ada yang mau bertanya? Mengapa harga barang, terutama barang kebutuhan pokok, terjadi lonjakan harga menjelang Idul Fitri? Oke, pertanyaannya kenapa kalau pas mau Idul Fitri harga bahan pokok itu jadi mahal-mahal? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok
Kelompok 6. Setiap tahun, kenaikan harga kebutuhan pokok selama Idul Fitri sudah menjadi langganan. Hal ini disebabkan karena permintaan barang meningkat tanpa adanya pasokan atau pemasok yang dapat memenuhi permintaan tersebut, yang menyebabkan kenaikan harga. Betul, ya. Kenapa sih Bu kalau pas mau Idul Fitri tuh ya, ayam naik, telur harganya naik, cabai naik, semuanya naik. Tadi disampaikan dengan baik sekali ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya. Oke, terus tadi juga ya yang Ibu lihat ada beberapa kelompok yang masih belum eksplor ya jawaban-jawabannya. Silakan kalian seharusnya harus bisa mengeksplor dan mempresentasikan sesuai dengan bahasa kalian dan kemampuan kalian. Tapi tadi udah bagus sekali ya. Tadi udah menyampaikan dengan lantang, dengan percaya diri. Good job. Tepuk tangan dong, sekali lagi. Oke, dari pembelajaran ini saya jadi lebih bisa menjadi konsumen yang cerdas Bu saat berbelanja. Mantap, oke ya. Nah, coba ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi belajar tentang apa? Silakan. Ya, ulul. Tadi kita udah belajar apa aja ulul? Kesimpulan yang saya dapat hari ini, Ya. permintaan dan penawaran ini menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Ya. Jika harga suatu benda di pasar meningkat, produsen akan bersedia untuk memasok lebih banyak produk. Jika harga objek di pasar menurun, mereka tidak bersedia untuk memasok banyak dan kuantitas berkurang. Oke, berarti yang ulul pahami tentang hukum permintaan dan hukum penawaran. Oke, ya ada yang lain? Oke, silakan Neng. Apa kesimpulan kita hari ini tentang pembelajaran hari ini? Permintaan adalah sejumlah barang yang akan dibeli atau diminta, sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau dibeli. Sesuai dengan hukum permintaan yaitu harga naik, permintaan turun. Sedangkan hukum penawaran, harga naik, penawaran naik. Betul sekali, tepuk tangan buat kita semua. Bisa dipahami ya. Coba kalau masalah kurva inget enggak? Kalau dari kanan atas ke kiri bawah namanya kurva apa? Permintaan. Hukum permintaan bagaimana? Harga naik. Harga naik, permintaan. Kalau harganya turun. Oke, kalau kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah, kurva apa? Nama lainnya apa coba? Iya. Oke, kalau permintaan nama lainnya? Oke, tepuk tangan. Oke, Aisyah, mana Aisyah? Oke, yang kedua Alia. Anak-anakku terus semangat belajar ya. Ilmu itu tidak terbatas. Dimanapun, kapanpun kita bisa belajar. Di dalam kelas kalian belajar. Nanti minggu depan kita akan belajar materi tentang ya fungsi dari permintaan dan penawaran. Pagi, siap? Semangat. Pagi. Pagi-pagi. Semangat pagi. Oke, pagi semangat. Semangat. Pagi-pagi. Oke, tepuk tangan. Setelah belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang didapat bermanfaat. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan ibu juga ya, ibu sehat ya. Mudah-mudahan kalian jadi anak-anak yang sukses, berhasil mencapai cita-cita kalian ya. Tetap semangat
terus belajar.